Marhaban. Perkenalkan, Ana Saskia Dialova dengan NIM 2514020051 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata MPDI. Dengan materi Aqsamul Kalimah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan isim dhamir. Jadi, di sini kita akan membahas pembelajaran yang pertama, yaitu taksimul kalimah. Taksimul kalimah ini adalah pembagian kalimat. Jadi, dalam bahasa Arab, kata atau kalimat ini terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Adapun yang pertama, yakni isim. Isim adalah al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawan au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ma'na mujarradin minaz zaman. Jadi kesimpulannya, isim ini adalah kata yang menunjukkan nama orang atau benda, tempat, sifat, atau makna yang tidak terkait dengan waktu. Contohnya seperti Muhammadun. Muhammadun ini merupakan nama orang. Jadi dia termasuk isim. Kemudian kalimat kitabun. Kitabun ini merupakan kata benda dan juga termasuk kepada isim. Dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, isim ini memiliki ciri-ciri, teman-teman. Ciri-ciri yang pertama yaitu diawali dengan alif lam. Contohnya seperti kalimat al-kitabu, al-madrasatu, al-qamaru. Alif lam di sini merupakan ciri-ciri isim. Kemudian yang kedua, berharokat tanwin. Contohnya pada kalimat qalamun, baitun, kursiyun. Kemudian yang ketiga yaitu diawali dengan huruf jar. Seperti kalimat ilal baiti, minal madrasati, fil masjidi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, huruf jar ini terbagi menjadi 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada pembagian kalimat yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan masa, yakni masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Jadi teman-teman, fi'il ini terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amar. Fi'il madi adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu. Contohnya pada kalimat kataba, yang artinya dia telah menulis. Kemudian contoh fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari yang terjadi sekarang. Contoh kalimatnya seperti yaktubu, dia sedang menulis. Kemudian fi'il yang terakhir yaitu fi'il amar yang artinya perintah. Contoh kalimatnya uktub, tulislah, berupa perintah. Kemudian, fi'il ini memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama yaitu berkaitan dengan waktu. Kemudian menerima dhamir. Dan fi'il dimasuki huruf alif, nun, ya, ta, atau sering disingkat dengan huruf anaitu. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian kalimat yang terakhir, yaitu huruf. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna, kecuali jika digabungkan dengan fi'il atau isim. Ciri-ciri huruf ini: huruf berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan makna tambahan pada kalimat. Contoh huruf seperti huruf jar, huruf athof, huruf nasab, dan huruf jazam.
Jadi sampai di sinilah pembahasan kita mengenai pembagian kalimat ini, taksimul kalimah. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Biasanya jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah sebagai subjek dan khobar sebagai keterangan. Contohnya pada kalimat at-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. At-talibu sebagai mubtada dan mujtahidun sebagai khobar. Kemudian mubtada ini berupa orang atau benda yang dibicarakan dan biasanya bersifat jelas atau ma'rifah. Kemudian khobar. Khobar ini menginformasikan tentang si mubtada, baik itu berupa sifat, keadaan, atau keterangan lainnya. Ciri-ciri jumlah ismiyah yang pertama, minimal punya mubtada dan khobar. Kemudian ciri-ciri yang kedua, bisa dikembangkan dengan keterangan tambahan maf'ul bih. Contohnya pada kalimat Muhammadun yaktubu risalatun. Muhammad menulis sebuah surat. Muhammad di sini sebagai mubtada, yaktubu sebagai khobar, dan risalatun sebagai maf'ul bih. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, selalu diawali isim atau kata benda. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Perlu diingat bahwasanya dalam jumlah fi'liyah ini, setiap ada fi'il, pasti ada fa'il, pelaku. Fa'il ini adalah isim atau kata benda yang datang sesudah fi'il, kata kerja, dan berfungsi sebagai pelaku perbuatan dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri fa'il ini yang pertama, selalu berupa isim atau kata benda atau yang berfungsi sebagai isim. Kemudian yang kedua, datangnya fa'il setelah fi'il. Ciri-ciri yang ketiga, harokat akhirnya rofa. Contoh kalimat jumlah fi'liyah, yaitu pada kalimat jalasa zaidun. Zaid telah duduk. Jalasa sebagai fi'il dan zaidun sebagai fa'il, pelakunya. Dalam jumlah fi'liyah juga bisa dimasuki maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek yang menerima tindakan atau isim yang menunjukkan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan dari fi'il, kata kerja. Jenis-jenis maf'ul bih. Yang pertama, isim zahir, yaitu objek yang berupa kata benda yang terlihat dan tidak berupa kata ganti. Yang kedua, isim domir adalah objek yang berupa kata ganti. Isim domir terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu domir muttasil, yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Kemudian domir munfasil, yaitu kata ganti yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Contoh kalimat lengkapnya yang ada fi'il, ada fa'il, dan maf'ul bihnya, yaitu pada kalimat yaqra'u Zaidun al-Qur'an. Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, dan Al-Qur'an sebagai maf'ul bihnya. Kemudian masuklah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu isim domir. Isim domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang agar tidak terjadi pengulangan, tidak diulang. Seperti aku, kamu, dia, kami, dan mereka. Isim domir terbagi menjadi 3. Yang pertama, isim domir munfasil, terpisah. Yang kedua, isim domir muttasil, tersambung.
Dan yang ketiga, isim domir mustatir, domir yang tersembunyi. Pembahasan yang pertama, domir munfasil. Domir munfasil adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang penulisannya terpisah dan berdiri sendiri dalam kalimat. Tidak menyambung dengan kata lain seperti pada domir muttasil. Kata ganti ini digunakan untuk mewakili orang pertama, yakni saya, kami. Kemudian orang kedua, kamu dan kalian. Atau orang ketiga, dia atau mereka. Domir munfasil, contohnya yaitu wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian contoh kalimat yang mengandung domir munfasil, yakni ana azhabu ilal masjid. Ana di sini kedudukannya sebagai domir munfasil. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu domir muttasil. Domir muttasil adalah kata ganti yang melekat pada kata lain, biasanya pada kata kerja, kata benda, atau kata sifat, dan tidak bisa berdiri sendiri, berbeda dengan domir munfasil yang bisa berdiri sendiri. Domir ini berfungsi untuk menunjukkan subjek atau objek yang melakukan atau menerima tindakan dalam kalimat. Rumus domir muttasil yakni hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Contoh kalimat yang mengandung domir muttasil. Yang pertama yaitu kalimat hadza kitabuhu. Ini buku dia. Kitabuhu. Hu di sini kedudukannya sebagai domir muttasil, yaitu bersambung dan tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian contoh yang kedua, al-haqibatuli. Tas itu milikku. Li, yi di sini kedudukannya sebagai domir muttasil yang menunjukkan kepunyaan saya dan tidak bisa berpisah. Lanjut pada pembahasan ketiga, domir mustatir. Domir mustatir adalah kata ganti atau isim domir yang tidak terlihat, tidak tampak, tidak diucapkan atau tidak tertulis di dalam lafaz kalimat, melainkan tersembunyi di dalam kata kerja atau fi'il. Contohnya pada kalimat zahabat. Zahabat, di sini tersembunyi domir hiya yang artinya dia, perempuan, telah pergi. Kemudian contoh lainnya seperti kalimat yafhamu. Di sini juga tersembunyi domir huwa, yaitu yang artinya dia laki-laki telah memahami. Artinya pada domir mustatir ini tidak disebutkan langsung isim domirnya, tetapi tersembunyi. Baiklah, sekiranya sampai di sinilah materi yang dapat saya jelaskan. Ilal liqa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.